Halo semuanya, perkenalkan saya Visana Hadianto yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan tentang analisis komunikasi program keuangan berkelanjutan Bank BCA melalui laporan keberlanjutan tahun 2024. Sebagai latar belakang pada penelitian ini, OJK melalui POJK nomor 51 garis miring POJK.03 garis miring 2017 yang mewajibkan lembaga jasa keuangan termasuk perbankan untuk menyusun sustainability report atau laporan berkelanjutan. Sebagai bagian dari penerapan keuangan berkelanjutan, laporan ini mencakup informasi tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Sebagai perusahaan perbankan swasta terbesar di Indonesia, ketaatan Bank BCA pada regulasi ini menunjukkan kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan standar nasional yang penting untuk operasional perbankan yang stabil dan juga kredibel. Implementasi keuangan berkelanjutan yang dilakukan tentunya perlu disampaikan kepada publik. Hal ini dilakukan untuk meraih citra perusahaan yang baik melalui strategi komunikasi yang tepat, berikut dengan narasi-narasi yang membangun dan mempersuasi target audiensnya. Sehingga dalam hal ini, Bank BCA pada tahun 2024 meluncurkan laporan keberlanjutan atau sustainability report yang menyampaikan seluruh program keberlanjutan Bank BCA yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 ini. Melalui penelitian ini, peneliti mengharapkan dapat memberikan novelty atau pembaruan seperti di mana fokus pada penelitian ini sebetulnya mengenai analisis komunikasi program keuangan berkelanjutan atau sustainable finance yang masih relatif baru di Indonesia, terutama di sektor perbankan itu sendiri. Dengan kata lain juga, pendekatan sosiokultural dan konstruktivisme menganalisis bagaimana komunikasi keuangan berkelanjutan mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya serta interaksi dengan pemangku kepentingan, serta mengevaluasi bagaimana penggunaan bahasa, gaya komunikasi, dan pesan persuasi dalam laporan keberlanjutan Bank BCA untuk membangun legitimasi dan juga kredibilitas. Selain itu, terdapat juga kajian terbaru dalam konteks tahun 2024 ini. Fokus pada laporan keberlanjutan tahun 2024 memberikan data baru dan relevan, mencerminkan kondisi terkini dari inisiatif keberlanjutan Bank BCA termasuk adaptasi terhadap tantangan dan tren global seperti teknologi hijau, inklusi keuangan, dan mitigasi perubahan iklim. Bagaimana Bank BCA mampu beradaptasi dengan perubahan prioritas pasca pandemi seperti peningkatan digitalisasi dan investasi pada ekonomi hijau. Pada penelitian kali ini, terdapat rumusan masalah yang pertama, bagaimana Bank BCA membangun prioritas pesan dan narasi komunikasi terkait program keuangan berkelanjutan dalam laporan keberlanjutan tahun 2024 untuk mempengaruhi persepsi publik dan pemangku kepentingan. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi oleh Bank BCA dalam menonjolkan suatu isu keberlanjutan keuangan melalui laporan keberlanjutan tahun 2024 dan bagaimana implikasinya terhadap keberhasilan komunikasi keberlanjutan. Sebagai tujuan penelitian, terdapat dua tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui Bank BCA dalam membangun prioritas pesan dan narasi komunikasi terkait program komunikasi keuangan berkelanjutan dalam laporan keberlanjutan tahun 2024, serta bagaimana mempengaruhi persepsi publik dan pemangku kepentingannya. Dan yang kedua adalah mengetahui tantangan yang dihadapi oleh Bank BCA dalam menonjolkan suatu isu keberlanjutan keuangan melalui laporan keberlanjutan tahun 2024 serta implikasinya terhadap keberhasilan komunikasi berkelanjutan. Sebagai tujuan referensi literatur, peneliti memiliki 8 penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti, di mana keseluruhan penelitian merupakan dalam ruang lingkup komunikasi, finansial atau perbankan, CSR atau sustainability, maupun penelitian dengan metode kualitatif serta penggunaan teori agenda setting ataupun framing. Nah, berbicara tentang teori,
Dalam penelitian ini terdapat dua teori. Yang pertama adalah teori utama, yaitu teori agenda setting, di mana teori ini menyebutkan bagaimana media mempengaruhi isu-isu apa yang dianggap penting oleh publik. Teori ini menyatakan bahwa media massa tidak secara langsung menentukan bagaimana seseorang harus berpikir, tetapi menentukan apa yang harus dipikirkan. Teori agenda setting ini dapat dilakukan melalui yang pertama penonjolan isu dan yang kedua adalah frekuensi isu. Sedangkan proses agenda setting, media agenda sebagai poin pertama yaitu pilihan dan prioritas isu yang ditentukan. Poin yang kedua adalah public agenda, persepsi masyarakat tentang pentingnya suatu isu. Dan yang ketiga adalah policy agenda, pengaruh opini publik terhadap pembentukan kebijakan publik oleh para pembuat keputusan. Meskipun teori ini awalnya dirancang untuk memahami peran media massa, dalam konteks analisis laporan berkelanjutan, teori ini dapat membantu mengidentifikasi bagaimana laporan berkelanjutan tersebut menyusun prioritas dan menyampaikan pesan untuk mempengaruhi pemahaman atau perhatian pembaca terhadap suatu isu tertentu. Jika teori agenda setting diterapkan pada laporan berkelanjutan seperti di perusahaan Bank BCA, analisisnya kurang lebih akan mencakup frekuensi dan penonjolan isu, mengukur seberapa sering isu tertentu, apakah isu dari energi terbarukan ataukah dari inklusi keuangan sebagai contohnya. Dan kemudian dapat juga meliti gaya komunikasinya, bagaimana isu-isu tersebut diprioritaskan melalui grafik, infografik, atau bab tertentu. Kemudian sebagai tujuan komunikasinya, apakah laporan tersebut berusaha mengarahkan perhatian pembaca untuk mendukung kebijakan keberlanjutan tertentu atau meningkatkan reputasi perusahaan. Sebagai teori pendukung terdapat teori framing, di mana teori ini menunjukkan bahwa framing bukan hanya tentang apa yang disampaikan, tetapi juga bagaimana cara menyampaikannya, sehingga membentuk suatu persepsi dan interpretasi audiens. Sebagai fungsi utamanya, yang pertama adalah definisi masalah. Framing menentukan apa yang dianggap sebagai masalah dan bagaimana masalah itu didefinisikan. Dan yang kedua adalah identifikasi penyebab. Framing membantu audiens memahami apa atau siapa yang dianggap sebagai penyebab utama suatu masalah. Dan yang ketiga adalah penilaian moral. Framing menyisipkan sudut pandang moral tertentu untuk mengevaluasi pihak-pihak yang terlibat. Dan yang keempat adalah rekomendasi solusi. Framing menyarankan solusi atau tindakan yang harus dilakukan untuk menangani suatu masalah. Sebagai prinsip penting dalam framing, terdapat tiga hal. Yang pertama adalah keberadaan yang menonjol. Framing berfungsi untuk menarik perhatian audiens pada aspek tertentu dari realitas sehingga dianggap lebih penting dibandingkan aspek yang lain. Yang kedua adalah pemilihan. Proses framing melibatkan pemilihan fakta, cerita, atau data tertentu sesuai dengan narasi yang ingin dibangun. Dan yang ketiga adalah pengecualian. Informasi yang dianggap kurang relevan atau bertentangan dengan narasi sering diabaikan atau justru tidak diangkat sama sekali. Teori ini sangat relevan dalam mengevaluasi bagaimana suatu laporan keberlanjutan membingkai suatu informasi, memilih elemen mana yang akan ditonjolkan, dan bagaimana narasi atau perspektif tertentu diarahkan untuk membentuk pemahaman atau persepsi pembaca. Jika menggunakan teori framing untuk menganalisis laporan keberlanjutan, dalam contohnya adalah Bank BCA, aspek-aspeknya dapat dilihat dari beberapa evaluasi, diantaranya seperti evaluasi narasi positif versus negatif, apakah laporan lebih banyak membingkai keberhasilan seperti proyek yang sukses atau justru tantangan seperti emisi karbon yang tinggi. Dan yang kedua adalah bingkai sosial, lingkungan, dan ekonomi. Apakah laporan tersebut membingkai isu sosial seperti kesejahteraan masyarakat, atau isu lingkungan seperti pengurangan limbah, atau isu ekonomi seperti profitabilitas sebagai fokus utama. Dan yang ketiga adalah penggunaan visual. Adanya infografik atau gambar yang digunakan untuk memperkuat bingkai tertentu, misalnya penggunaan foto dalam proyek lingkungan untuk menekankan tanggung jawab ekologi. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai analisis komunikasi keuangan keberlanjutan Bank BCA melalui laporan keberlanjutan tahun 2024. Atas perhatian yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.